Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, ketemu di pertemuan terakhir untuk kitab ini insya Allah. Nanti akan ditutup oleh Ustadz Fadlur Rahman untuk khusus kajian ini. Sebelum itu kami informasikan bahwasanya akan ada kajian lagi, yaitu khusus terkait muamalah yang menggunakan kitab Taqriyatus Sadidah dan akan dimulai insya Allah hari Sabtu mendatang besok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, untuk menyingkat waktu juga mungkin ada banyak pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan kepada Ustadz bisa ditanyakan hari ini. Jika waktunya nanti memungkinkan langsung bisa dijawab semuanya ya. Untuk itu mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina rahmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hasna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz Fathur Rahman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Fa kalimatu tauhidi tahdumu adunuba wa ta'dilu idqar raqabah al-mujib lil idki minan nar. Waman atabiya arba'a marat hina yusbih wa hina yumsi taqahuwahu minan nar. Waman qalaha khalisun min qalbi harramahu wa hu 'alan nar. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bisa melebur dosa dan selevel dengan pahalanya memerdekakan budak yang menjadikan orang itu terbebas dari neraka. Sehingga ketika semisal seseorang itu mengucapkannya 4 kali ketika pagi dan sore, maka Allah membebaskanlah dari neraka. Dan apabila hatinya itu tulus ketika membaca kalimat tauhid, tidak ada niat apapun, maka Allah mengharamkannya akan neraka. Wa amma kalimatul istighfar famin a'dami asbabil maghfirah summa inna la na'ni bil istighfar fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi wa kalamil ulama mujarradut talaffuz bi bilisan ma'ama qalbi masara alaihi minal out lil maksiyah lau ba'da ramadan fa inna dzalika la'bun wastihzaun yataratabu alaihi ghayatul muqti wa tardi an afilahi wa rahmatihi. Jadi istighfar itu ya tidak hanya mengucapkan di lisan, akan tetapi ada di dalam hati. Bersamaan dengan istighfar di lisan itu hati kita berniat untuk tidak mengulangi maksiat. Karena kalau tidak ada seperti itu ya sama saja main-main. Cuma memang aturan di dalam taubat itu ketika diulangi lagi maksiatnya, taubat lagi serius lagi ya dimaafkan lagi. Ya gitu terus. Ya intinya jangan pernah berhenti taubat gitu aja lah. Wa inna mana'ni bihi ma iktarona bi tauba asohiyah al mustafiya li syurutiha fa innaha al jaliba li kulli khairin adafi'a li kulli syarrin. Jadi suatu taubat yang benar yang memenuhi syarat-syaratnya itu ya bisa menarik suatu kebaikan dan keburukan. Tapi salah satu cara untuk meminimalisir keburukan ya sholat yang khusyuk. Ini yang paling penting. Jadi sholat yang khusyuk ini bisa meminimalisir kemungkaran yang kita lakukan. Wajaan Ka'b bin Mansoma biniyati anahu ida aftara asawahu radawahu alaihi siyamau. Diriwayatkan dari Ka'ab seseorang yang melakukan puasa tapi niat untuk membatalkan maka dia maksiat kepada Allah dan Allah menolak puasanya. Wa arja'an Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi hajatil wada ala inna syaitan qad ayisa ayu bada fi baladikum hada abadan walakin
sakatuna lahu ta'atan fi ba'dima tahtakiruna min amalikum fayardo biha. Jadi saat haji wada, haji terakhir, Rasulullah berkata bahwa syaitan itu putus asa ketika di suatu daerahmu itu disembahnya Allah. Artinya adalah walakin sakatuna lahu ta'atan fi ba'dima tahtakiruna min amalikum fayardo biha itu amal-amal remeh, amal-amal kecil yang biasanya kita remehkan. Kalau bisa mendapatkan ridho dari Allah, ini juga sangat bermanfaat, sangat ada manfaatnya. Jadi nggak ada amal kebaikan sekecil apapun tetap nggak bisa diremehkan. Walama ba'asa sallallahu alaihi wasallam arsala iblis sayatinahu ila ashabihi fa'adu ilahi walaisa fi subatim syai'un. Faqala malakum la tusibuna minhum syai'an qalu ma sahibna qauman qatu mislaha ula inasibum minhum sumayakumun ila sholat fayum fi dalika qala ruwaida bihim asa antuftaha lahum adunya hunaka tusibuna hajatakum minhum. Jadi ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, ini para setan itu mengutus mengutus anak buahnya ya untuk mengganggu sahabatnya para Nabi Muhammad. Terus Nabi berkata, malakum la tusibuna minhum syai'an. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ashabi, dari sahabat saya. Qalu ma sahibna qauman qatu mislaha ula nasibu minhum sumayakumuna ila salat fayumhi ila dalika. Jadi saya tidak pernah bersahabat dengan suatu kaum sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabatku. Qala rawaida bihim asa antub tahalahum ad-dunya. Ya moga-moga saja sahabatku mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi sahabat Nabi Muhammad ini makanya sampai ada hadis ashabi kanujum faman iktadai faman iktadai faman iktada bihim iktada. Seseorang yang sahabat Nabi itu sebagaimana sebagaimana bintang yang mana apabila kita mengikutinya kita akan mendapatkan hidayah, saking baiknya sahabat Nabi. Tata fawatu marotibun nasi bisaum fawa ima saumul umum bahwa ijtinabul muftirat ad-dhahira alati taqaddama al-kalam fiha wa hasiluha kafunahwil batan wal farji amma yunafi al-ihimsak asyari al-mu'mir biha. Jadi derajat puasanya seseorang itu ada macam-macam. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa secara umum adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, yakni menjauhi makan dan berhubungan badan. Intinya hal-hal yang membatalkan puasa. Wa amma saumul khusus fa wa ayaduma ila dalika kafasami wal basar walisan wasairul jawari anil asam wal muharramat sahiriha wa kabiriha. Adapun puasa yang khusus adalah tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, dan menjaga semua anggotanya dari dosa-dosa dan perkara yang haram meskipun kecil. Bisa lanjut. Wa amma saumul khusus geser ke atas. Wa amma saumul khusus. Adapun puasa yang paling khusus adalah ayaduma ila dalika saumal qalbi wa taharati sir anil himam adani'ah wal khawatir ar-radi'ah wal af'ar ad-dunyawiyah wal ayati mulahu dalika ila bikafi amma siwahu aslan wa ra'san. Faman faqara fi ma siwahu mimma yuhjabu anhu kadunya la turadulidin au basyara minal amal ma laisa ala sunanil muttaqin fawa muntirun an hadal saum al-akmal wa munharifun anisunan al-afdol. Jadi yang terakhir ada saumul khusus. Ini adalah suatu puasa yang tidak hanya mencegah makan atau mencegah anggota badan luar seperti penglihatan atau pendengaran, tapi juga menjaga hati dari segala tujuan-tujuan yang jelek, rasa khawatir-khawatir yang buruk, pemikiran-pemikiran duniawi. Nah, untuk meraih puasa yang seperti ini ya tidak bisa dilakukan kecuali kita
telah terhindar dari pemikiran-pemikiran selain Allah. Intinya kita hanya takjub atau berpikir kepada Allah. Sehingga kalau masih ada hal-hal lain yang membuat kita takjub atau terlena akan Allah, ya nggak bisa untuk melakukan puasa yang jenis seperti ini, yang saumul khusus-khusus. Kemudian inna kamala hadhil martaba ala yahibdu dohir wal batil anal ismi wa naksi inama yatimu bil mukhafadu alal umur. Untuk mendapatkan kesempurnaan puasa, di mana kita bisa menjaga anggota dohir dan batin kita, maka kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, minha ghodul basor wakafu an kulinadoren muharramin au makruh. Yang pertama, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram dan makruh. Faqat akhraja al-hakim wasoha isnadau ana nabiy sallallahu alaihi wasallam ana nabi qol ana dramu sahmun masmum min sihami iblis faman taraka khaufan minhu atau imanan yajidu halawatau fi qalbihi. Suatu penglihatan adalah suatu racun. Racun dari jemparing, ya. Jemparing itu anak panah setan. Yang mana adalah apabila ada seseorang itu bisa meninggalkan melihat dengan syahwat, maka dia mendapatkan halawatul iman, mendapatkan rasa manisnya iman. Wa inna ma wajadahu hadil halawa fi qalbi li annahu sanau an ayasila ilaika dalika sahmu al masmum al qatil li waqtihi. Falau lam yakun minal halawa al qalbiyya ila salamatu an hadal khatri al adim liyakfi dalika faidatan fi kafil basor. Fakaifa wa man kafa huwa isaron lidroyu tiwa sawa badalikal kaf min asrori uluhiyani al kasyafi aladi la halawata tusawiha wala naima yudaniha. Jadi untuk mendapatkan, kenapa seseorang itu ketika menjaga pandangan itu bisa mendapatkan halawatul iman, rasa manisnya iman, karena ketika dia menjaga pandangan dia terhindar dari racun setan tadi, sehingga dia mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan halawatul iman. Adalah minha hibdul lisan, menjaga lisan, an kulli lagwin wa hadiyan wa khusumatin wa miraq wa fusyin syamal ghibah wa namya wal kadhib. Ini menjaga lisan dari segala hal yang tidak ada manfaatnya, dari konflik, ngurok, pamer, dan hal-hal jelek lainnya. Apalagi ghibah dan namimah. Lah, kalau ghibah ini sangat sulit sekali ya dihindari. Sehingga para ulama itu berdebat apakah ghibah itu termasuk ngomongin orang, itu termasuk dosa besar atau dosa kecil, sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa atau ngomongin orang itu termasuk dosa kecil karena sulit untuk dihindari. Wal kadhib lama kodam tahu ana darika yufsidu saumahu bimakna anahu yubtilu sawabahu, karena halal itu bisa membatalkan pahala puasa. Wa min hakafu sami anil isgha ila kulli mukarramin aw makruhin li anahu bimasabati qali bal bimasabati aklin haramin kama asyara ilaihi qulu ta'ala sama'una lil kadhib akaluna lis suhad laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbar an qalimal ismu wa aqumus suhad labi sama kanu ya'malun. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah mendengarkan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Karena mendengarkan perkara yang haram itu ya posisinya sama sebagaimana memakan perkara yang haram. Fa'lam ana maksuda saumi ta'tilul hawas adh-dhahira wal batina anil mawadiya alitakun musababan jaryani syaiton ma'aha majruddam. Kama fil hadis al-muttafaq alaihi syaiton yajri min ibni adam majruddam. Tujuan daripada puasa adalah untuk mengosongkan anggota dohir dan batin kita dari kesenangannya yang mana menjadi sebab daripada adanya syaiton. Di mana syaiton ini memang selalu ada di pengaliran darah, ya, aliran darah kita. Sehingga cara mengatasinya ya puasa, agar terhindar dari godaan syaiton. Faida kana hadha halahu fashra' fi tadiki masalikihi bil ju'liyan dafi al hawa wa taqwa nafsu ala tahali bi haqiqati taqwa wa tastabriqu min mus'iha fi ta'at a'laha wa tastadimu min sabriya anil mukhalafat aulaha. Jadi seseorang ketika merasa lapar, dalam posisi lapar itu dia semakin kuat takwanya karena hawa nafsunya melemah. Orang ketika banyak makan itu hawa nafsunya kuat sehingga kecenderungan untuk melakukan maksiat ya kuat juga. Sehingga di antara cara untuk membuat seseorang itu takwa atau semakin takwa ya puasa, karena ketika puasa syahwatnya lemah akhirnya dia menjadi lebih takwa. Furuhu saumi wasiruhu tad'iful qawi alati yatawassalu biya asyaiton ila tazini syar wal hamli alaihi wa yahsalu dalika bitana li adatihi fil isya idza kana muftiron min ghairi ayatu min syai'an mimma fata al minal hoda wa ila fata al datul maksud.
kebahagiaan puasa dan sirnya adalah melemahkan suatu kekuatan yang bisa menjadi sarana untuk syaiton untuk membuat bagus hal-hal yang buruk. Jadi intinya kalau orang itu lapar, setan sulit masuk untuk mengganggunya karena sudah lemas, sudah tidak kuat. Tapi kalau seseorang itu masih banyak makan, itu pasti cenderung akan melakukan hal-hal negatif karena mudah dipengaruhi setan. Wa min sama kana min adabi saim ala yuksiro annauma binar hatta yazida isahu bi alamil ju' wal atshifa ini yakunu alamat darajis sidqi wa tariqul haq min kaunihi syakiran li nikmati syafi wa ya'lamu daroma'an amma bihi alaihi siama in kana ghaniyan. Sehingga harusnya orang yang puasa itu enggak memperbanyak tidur karena kalau tidur kan rasa laparnya enggak kerasa sehingga dia tidak bisa bersyukur bahwasanya dia itu masih bisa makan. Orang akan bisa bersyukur atau merasakan kenikmatan apalagi kalau dia kaya ya merasakan kenikmatan makan itu ya pas puasa itu. Kalau dia tidurnya enggak kerasa sehingga memang lebih afdol untuk tidak tidur ya saat puasa. Dia sulit. Eh, Wamin anna wa wasa alaihi ma harama ghairuhu minhu wa akhwaju ilahi wa mustasyiran lidu fi kuwahu wa yasifu inda dalika qalbahu wa yabqa ma'ahu ba'dal fitri idak tasara ala ma dzakarna min miqdari isya'ihi fi fitri faqat naun min adhafi fa yukhaffa alaihi tahajjuduhu wa wirduhu. Jadi seseorang yang puasa ini akan merasakan apabila apalagi kalau dia sebelum puasa itu diberi banyak nikmat ya dia akan bersyukur bahwa nggak semua orang itu berkecukupan sehingga ketika kita puasa itu kita juga merasakan penderitaan orang lain yang tidak berkecukupan akhirnya kita lebih bersyukur. Fal insan rut batuhu fauqorut batil bahaim likut tadri binuril akri ala kasri syawati wa duna rubatil malaikat listila isyahawat alaihi wa kaunuhu muftalan bimujahatin fakulama inhamaka fi syawat in hatta ila asfali safilin wal tahaka bi maril bahaim wa kulama qama asyahawat irtafa ila a'lal ilin wal tahaka bi ufikil malaikat wal malaikat al muqarrabun minal azal kaqurbihim fa inna tasyabbuh minal qoribun wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Jadi setan manusia itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan karena memiliki akal sehat. Lah, lewat akal sehat ini orang itu bisa menahan syahwatnya sehingga karena itu dia bisa meraih derajat yang seperti malaikat. Kalau malaikat nggak punya syahwat sehingga dia nurut-nurut aja. Kalau manusia itu punya syahwat sehingga perlu mengontrol. Lah, mengontrol ini kan sulit. Kalau dia berhasil ya dapat derajat yang tinggi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tamat ya. Ya saya kembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah telah selesai penjelasan dari beliau. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan apapun itulah yang sekiranya bisa ditanyakan kepada beliau sebelum kajian Risalah Fisyam ini ditutup. Saya mau tanya terlebih dahulu Hmm. untuk terkait pahala puasa tadi yang tidak kita dapatkan gara-gara melakukan kejelekan-kejelekan tadi ya. Apakah itu kita berarti nggak dapat pahala sama sekali? Ini ya, uh, ada dua perspektif untuk merespon dalam hal melakukan kewajiban. Sebenarnya kalau yang dibahas di dalam fikih, kenapa orang itu harus melakukan kewajiban? Karena untuk keluar dari rutbatu taklif, dari tanggungan mukalaf. Urusan pahalanya diterima tidak, itu bukan ranah kita sebenarnya. Sehingga bukan urgen-urgen amat. Artinya gini, logikanya jangan gini. Kalau kita nggak dapat pahala, ngapain kita ibadah? Itu salah.
Karena bukan itu output ibadah. Sebenarnya output ibadah secara fikih, terutama ibadah wajib adalah untuk menuntaskan hutang kita kepada Allah berupa tanggungan sebagai seorang mukallaf harus menjalankan kewajiban. Urusan diterima pahala itu kan urusan diterima atau tidak. Nah ini bukan ranah kita, bukan ranah fikih. Sehingga enggak, itu nanti dulu. Ya moga-moga diterima. Tapi kalau tidak, artinya kita tidak tahu. Ulama mengkonsep sedemikian rupa itu sebenarnya adalah untuk membuat idealitas ya. Puasa yang ideal ya seperti ini yang sempurna. Bukan kok beliau mengatakan bahwa ini tuh sudah pasti nggak diterima. Beliau juga nggak tahu diterima atau tidak. Ya nggak tahu juga. Makanya hanya apa ya lebih utamanya seperti itu. Tapi urgensi ibadah itu sebenarnya yang penting kita lakukan secara syarat-syaratnya secara fikih tanpa kita berpikir diterima atau tidak. Karena parameternya itu kita menggugurkan kewajiban itu sudah baik, suatu kebaikan itu, suatu keharusan, Bang. Ya mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Ini ada dua pertanyaan. Kepada Kak Nibros Zakaria. Terserah Ustadz mau tanya apapun itu. Sementara Ya. ini yang ada dulu ya. Hukum sholat udah masuk waktu, tapi tidak mengikuti imam ketika mau safar. Gimana ini? Maksudnya Kok gimana saya ini? sendiri kok nggak paham. Mungkin kepada Kak Nibro Zakaria bisa dijelaskan pertanyaan yang pertama. Hukumnya sholat udah masuk waktu, tapi tidak mengikuti imam ketika mau Eh, safar. Afan, sedikit menjelaskan ya. Jadi kalau misalkan saya safar. Ketika itu saya safar misal, waktu asar udah tiba. Nah, sedangkan kereta atau bisnya itu berangkatnya jam pas asar itu. Saya boleh nggak sholat duluan, tidak mengikuti imam? Itu gimana Ustaz, hukumnya? Ya nggak apa, ya nggak apa-apa. Kan jamaah nggak wajib. Apa yang dipermasalahkan dalam soal ini? Jamaah kan nggak wajib. Ya nggak apa-apa. Oh jadi boleh ya Ustaz? Masih Ya sholat duluan daripada tidak mengikuti imam. nggak apa-apa. Syukron Ustaz. Syukron. Nah, untuk pertanyaan kedua itu masalah suami berhubungan itu sudah pernah disinggung. Yang wajib kafarat itu pendapat pertama suaminya saja. Pendapat kedua suami dan istri wajib kafarat. Nah, masalah kunut, kunut subuh itu sunnah. Hadisnya itu ada. Anda cari di Bulughul Maram, di Bukhari itu ada. Yaitu. Sudah itu mungkin. Gimana Kak? Mungkin ada follow up pertanyaan? Mungkin itu aja Ustaz, pertanyaan Oh dari iya. saya. Hmm. Ya. Kok kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih. Ini saya tanya soal lagi, nggak apa-apa dah. Ya. Mungkin untuk mengisi ya, mungkin ada juga yang menyiapkan pertanyaan. Jadi ini saya tanyakan aja. Kalau di beberapa kitab, kita itu kan wajib bisa merasionalkan tauhid. Ya. Terus ada juga yang berpendapat bahwasanya wis rasionalnya orang awam itu aja sudah cukup sebenarnya. Pokok itu beriman gitu, tidak melenceng. Jadi nggak tahu kalau nggak tahu sampai detail-detailnya pun itu ya wis nggak masalah. Ya, Nah itu kalau menurut benar. jenengan itu gimana itu? Memang seperti itu. Jadi di dalam kitab Jauharatul Tauhid, beriman itu ada perkhilafan antara ulama apakah harus
nador, berpikir secara rasional dulu baru mengimani, atau boleh melakukan taklid. Yang penting ikut kiai aman. Ya. Sehingga di situ ada perdebatan. Ya kalau seseorang yang memiliki sarana untuk melogikakan tauhid ya nggak masalah. Intinya harus melakukan nador, berpikir. Tapi kalau dia tidak mampu ya nggak masalah, ikut saja nggak masalah. Cuma memang masalah taklid fil iman itu kan sebenarnya sudah tidak dilakukan oleh orang awam, karena orang awam juga tahu bahwasanya Allah itu Tuhan. Mereka juga tahu masalah Asmaul Husna rata-rata tahu. Sehingga sebenarnya mereka sudah nador juga. Cuma memang nadornya tidak sedetail para ulama. Itu nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalau konteksnya begini Ustadz, pertama kita pakai nazarnya orang awam tadi ya, sehingga sekelas ulama tadi. Kalau misal orang ini tadi itu kuliah di perkotaan, yang mana itu nanti bertemu dengan banyak orang-orang yang memiliki pandangannya berbeda-beda terkait itu. Ya, Apakah eh, kita tetap boleh menggunakan rasionya orang awam tadi, tidak mengupgrade nazar kita sampai sekelas para ulama, sehingga kita itu bisa mengantisipasi kita itu enggak-enggakan itu enggak sampai tersesat gitu. bentar. Berarti kalau gitu upgrade nazar kita tadi sampai sekelas ulama itu apakah termasuk kewajiban? Kalau keadaan kita itu sampai seperti itu, sebagai Mana? antisipasi lah. Gimana ya? Ya, ya memperkuat akidah ya. Sering-sering ngaji akidah. Sering-sering ngaji akidah Asy'ari. Insya Allah nggak akan mudah terpengaruh. Orang itu kan akan terpengaruh karena dia nggak memiliki dasaran. Sehingga semua informasi yang masuk di kampus atau apa dianggap keren. Akhirnya dia ikut. Ya kan? Ya solusinya seperti itu. Ya mungkin itu. Oke, terima. Iya, oke, terima kasih Ustaz. Mungkin untuk lanjutannya bisa kita bahas saat ngopi bareng aja. Sik, bentar, bentar. Ini ada tanya lagi nih. Ustaz, Nah, itu ada pertanyaan itu. Satu ya. lagi. Jadi gini ya. Oh, Ini ijtihad dalam masalah apa? Contoh kalau ijtihad di dalam masalah fikih. Jadi seperti ini. Ijtihad itu memunculkan hukum dari dalil Al-Quran ataupun hadis atau sumber agama lain lah, ijma qiyas, yang mana itu tidak disebutkan oleh Quran dan hadis secara eksplisit, secara tekstual itu nggak ada, tapi hukum itu bisa diambil dari situ melalui mafhum atau apa. Nah itu yang berhak untuk melakukan itu ya mujtahid mutlak. Kalau objek ijtihadnya itu Quran hadis, mujtahid mutlak ini orang yang sangat kredibel ya, hafal Quran, hafal hadis, ahli bahasa Arab. Sekarang mungkin sudah nggak ada kalau sekarang. Yang mujtahid mutlak itu sudah nggak ada kalau sekarang mungkin. Karena itu levelnya Imam Syafi'i, madhab 4 itu. Imam Suyuti sempat ngaku mujtahid mutlak, cuma ketika dites beliau belum sampai ke situ. Nah yang kedua adalah mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu tidak selevel mujtahid mutlak. Tapi orang yang mampu untuk melakukan ijtihad melalui ibarat-ibarat fikih para ulama. Jadi dia itu bisa menjawab persoalan melalui metode para ulama. Jadi objek ijtihadnya itu bukan langsung Quran hadis, tapi nususul imam. Teks-teks kitab fikih itu dijadikan bahan bahan ijtihad. Terus dia merumuskan hukum. Itu mujtahid madhab.
kemampuannya di bawah mujtahid mutlak, sehingga ijtihadnya itu baru di apa namanya, objek ijtihadnya itu bukan langsung Quran hadis, akan tetapi nususul imam, kitabnya imam terus dirumuskan oleh dia dengan kaidah usul fikih atau apalah. Terus apakah santri itu boleh ijtihad? Jawabannya bukan masalah boleh atau tidak, ya santri itu belum kredibel. Alfiah saja banyak yang nggak hafal, apalagi Quran, apalagi bahasa Arab, pengetahuannya kan pas-pasan rata-rata. Jadi yang bisa dilakukan santri ya nukil pendapatnya ulama terus dikaji. Tapi kalau mau melakukan sebatas analisa ibarat-ibarat ya nggak masalah kalau sudah mampu. Ya mungkin itu. Tapi kalau belum kredibel ya jangan langsung ke Quran hadis. Ya mungkin itu sudah. Gimana Kak? Apakah sudah terjawab atau ada follow up pertanyaan? Alhamdulillah, syukron Ustaz. Nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Bisa kita tutup aja mungkin. Bisa, bisa. Pripun? Ya nggak apa-apa. Terakhir kan Nggih. ngaji lagi Sabtu. Coba jenengan pimpin doa Ustaz biar berkah. Yes, Al-Fatihah saja. Moga-moga bisa manfaat. Inilah Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Syukron, syukron, syukron. Amin. Ya mungkin bisa ditutup. Ya, Alhamdulillah kajian kitab Risalah Visi yang kita telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya tadi atau hari-hari sebelumnya itu bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan. Kalau nanti jika ada yang tanya kepada kita, seenggaknya kita itu punya dasaran lah untuk menjawab. Oh, ternyata di kitab ini itu begini. Oh, ternyata pernah dijelaskan oleh Ustadz dan jawabannya itu begini. Gitu, nggih. Dan kami ingatkan lagi bahwasanya Sabtu besok akan ada kajian lagi terkhusus untuk fikih muamalah, yaitu fikih terkait hubungan dengan manusia, entah itu jual beli, transaksi atau apapun itulah pokok yang berhubungan dengan manusia ya. Dan itu menggunakan kitab Takriratus Sadidah. Waktunya sama yaitu jam 4 sampai jam 5 insya Allah. Oke, kalau mau ikut nanti akan kami infokan di grup. Dan untuk rekaman-rekaman dari kajian-kajian sebelumnya insya Allah akan kami upload di YouTube semuanya. Ini masih diproses. Untuk itu, mari kita tutup kajian pada hari ini dan kajian Risalah Asyam dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita bertemu kembali di kajian selanjutnya dan kita bertemu kembali di hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oke, kami akhiri. Ihdinas suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.